Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Selamat pagi untuk mahasiswa-mahasiswi Tadris Bahasa Indonesia IAIN Surakarta. Yang pagi ini ya kita akan berbincang mengenai persiapan perkuliahan menulis kreatif secara daring ya. Siapa sih yang nantinya boleh ikut mata kuliah ini ya? Yang pasti Anda yang sudah dinyatakan lulus dari mata kuliah dasar-dasar menulis atau dasar-dasar komposisi itu bisa untuk ikut mata kuliah ini. Dan ini juga termasuk salah satu mata kuliah pokok. Mengapa? Karena ini kan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa ya yang wajib dikuasai oleh mahasiswa. Jadi harapan saya nanti teman-teman juga ini ya serius ketika mengikuti perkuliahan menulis kreatif ini ya. Nah, sebenarnya apa sih capaian akhir dari mata kuliah ini ya? Jadi setiap mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini diharapkan nanti mampu menulis kreatif ya, entah itu genre sastra maupun genre populer ya. Seperti yang teman-teman tahu ya, yang ada puisi, ada artikel, ada esai mungkin, cerpen, naskah drama. Nah itu kan beberapa genre tulisan kreatif dan nanti akan kita bahas lebih jauh, lebih mendalam di perkuliahan menulis kreatif ini. Lalu bagaimana rancangan belajar untuk mata kuliah menulis kreatif ini? Yang pasti ya untuk pertemuan pertama itu ada pengantar dulu ya, ada pengantar gambaran umum sekilas mengenai mata kuliah menulis kreatif ya. Dan saya juga ingin di pertemuan awal ini itu ada sesi khusus ya, sesi khusus untuk anda semua itu untuk meluruskan niat gitu ya. Karena saya yakin tidak semua mahasiswa itu termotivasi untuk menulis, punya niat yang tulus dan ikhlas untuk menulis ya. Jadi saya ingin nanti kita meluruskan niat, dan itu ada treatmentnya ya. Bagaimana caranya supaya yang tadinya tidak suka nulis jadi suka menulis, tadinya tidak termotivasi jadi mau termotivasi. Itu ada treatmentnya. Itu akan kita bahas nanti di pertemuan pertama dan juga kedua ya. Karena apa? Saya berkeyakinan kalau ketika kita sudah termotivasi, maka nanti insya Allah hasilnya juga akan baik ya. Beda nanti kalau Anda nulis hanya karena merasa ini kewajibanku, ini sebatas mengerjakan tugas dosen gitu ya. Itu jangan, saya nggak mau yang seperti itu. Saya ingin nanti Anda itu menulis ya benar-benar keinginan Anda sendiri ya, benar ikhlas untuk menulis, terniat untuk menulis, supaya nanti apa hasilnya juga akan lebih maksimal, lebih berkualitas seperti itu. Ya, lalu untuk pertemuan berikutnya yang pertemuan ketiga, 4, dan 5 itu nanti kita sudah mulai masuk ke ini ya, materi ya. Nanti ada beberapa teori-teori mengenai beberapa genre genre tulisan-tulisan kreatif ya. Ada puisi, cerpen, artikel dan sebagainya, itu nanti kita bahas di pertemuan ini. Nanti juga ada sedikit praktik ya, Anda praktik menulis beberapa genre itu. Lah, lalu pertemuan yang ke berikutnya ya, 6, 7, 8 itu nanti kita lebih memfokuskan pada ini ya, kesepakatan. Jadi kan makul ini kan produk akhirnya kan Anda membuat atau menulis tulisan kreatif dan nanti diterbitkan. Jadi nanti kita sepakat dulu di kelas ini tuh mau membuat apa, apakah mau membuat antologi esai atau mungkin mau membuat puisi atau mungkin cerpen. Nanti kita sepakati dulu. Nanti kalau sudah sepakat, nanti fokus biar yang untuk yang 6, 7, 8 nanti kita bisa fokus ke itu ya. Ada mendalami lagi, misalnya gini, ada kita nanti sepakat menulis cerpen ini ya. Nanti berarti untuk pertemuan 6, 7, 8 nanti fokus ke materi menulis cerpen. Bagaimana membuat ide kreatif ketika menulis cerpen seperti itu. Dan juga Anda sudah harus mulai praktik menulis cerpen ya. Lah, untuk buku referensinya seperti apa? Jadi di makul ini saya tidak akan mewajibkan misalnya harus baca buku karangan si A, si B gitu, enggak ya. Jadi bebas, semua referensi bisa Anda gunakan selama itu sesuai dengan tujuan atau visi misi makul ini ya. Kayak saya misalnya ini saya pakai ini ya, ini bukunya Harnowo, Want to Writing. Ini buku ini bisa ini ya memberikan beberapa
teknik baru ketika menulis. Terus juga di sini juga ada banyak tips-tips mengenai bagaimana sih memunculkan semangat dan motivasi menulis, itu juga ada di sini ya. Terus juga ada juga buku lama yang agak lama ya, tapi bagus juga, ini bukunya Arswendo Atmawiloto yang berjudul Mengarang Itu Gampang. Ini bacaan wajibnya mahasiswa TBI ya. Terus ada juga ini saya pakai bukunya Ayu Utamu. Di sini dia apa ya? Di buku ini nanti Anda akan diajari bagaimana cara menciptakan ide-ide kreatif ketika nanti menulis cerpen ya. Dan itu juga bagus. Jadi saya rasa ini recommended untuk dibaca ya. Terus juga ada juga ini bukunya Bunda Afra, ini senior saya di Forum Lingkar Pena ya. Jadi Brilliant Writer ini bisa juga untuk panduan Anda, dan masih banyak buku-buku yang lain ya. Terus juga ini, saya rasa setiap penulis itu wajib ya membaca buku-buku, misalnya ini ya. Ini buku ini berisi kumpulan proses kreatif menulis para sastrawan dan juga para penulis yang di ini ya, Jawa Tengah dan juga di nasional juga ada di sini. Di sini itu kalau Anda membaca buku ini, Anda akan tahu bagaimana sih si pengarang si A kok bisa membuat karya yang bagus itu, bagaimana sih prosesnya. Itu ada di buku-buku seperti ini ya. Jadi ini juga perlu dibaca, saya pikir ya. Ini dulu saya dapat gratis dari Balai Bahasa Jawa Tengah waktu ikut acara mereka ya. Saya lupa kapan, tapi ini cukup bagus untuk dibaca untuk modal awal Anda ketika mau menulis ya, itu. Dan juga masih banyak buku-buku yang lain bisa dibaca ya. Itu penting untuk Anda modal awal menulis kreatif. Terus untuk pertemuan berikutnya, karena Anda sudah praktik menulis ya, nanti akan ada bedah karya. Jadi setiap karya yang Anda buat di makul ini nanti akan dibedah oleh siapa? Oleh teman Anda sendiri dan juga oleh saya selaku pengampu ya. Itu penting karena apa? Untuk yang pasti nanti agar tulisan Anda itu bisa lebih baik lagi ya. Bisa baik lagi karena apa? Sudah dikomentari oleh beberapa pihak ya. Jadi kita nanti menerapkan metode teaching. Jadi nanti teman Anda nanti ikut membantu membedah karya Anda. Saya pun juga demikian. Harapannya apa? Agar nanti di hasil akhirnya nanti lebih memuaskan ya. Karena apa? Sudah diberikan banyak masukan dan komentar juga gitu ya. Nah, kalau karya Anda sudah dibedah ya oleh teman-teman dan juga saya, maka langkah selanjutnya adalah Anda merevisi naskah itu sesuai masukan dari pihak-pihak tadi ya. Itu Anda revisi sampai bagus. Nanti terakhir hasil revisi itu nanti kita kumpulkan dan kita terbitkan ya. Jadi kita nanti kerjasama dengan penerbit untuk menerbitkan antologi dari naskah cerpen atau mungkin cerita lain yang sudah Anda buat ya di makul ini. Itu jadi Anda tugas ini tidak hanya berakhir di meja dosen untuk tugas nilai akhir begitu ya, tapi juga setelah Anda ikut makul ini ada produk yang bisa Anda hasilkan gitu ya. Bisa berupa nanti buku cetak ataupun nanti juga itu juga bisa, karena kan sekarang online ya, jadi kita menyediakan nanti untuk buku cetak maupun PDF-nya gitu ya. Sama seperti yang tahun sebelumnya ya. Jadi kebetulan di makul menulis kreatif yang tahun kemarin itu ada 2 produk ya. Yang pertama itu ada produk artikel jurnal ya. Jadi dulu saya kolaborasi dengan mahasiswa yang ikut mata kuliah menulis kreatif. Waktu itu saya kolaborasi dengan Afrizal Mufti ya. Kita menulis artikel jurnal dengan judul Kemampuan Menulis Cerpen Mahasiswa TBI dengan Penerapan Metode Berpikir Kritis Secara Spiritualisme Kritis ya. Jadi ini hasil dari perkuliahan menulis kreatif. Terus selain itu juga angkatan sebelumnya itu juga sudah menghasilkan ini ya, buku ya, buku antologi cerpen seperti ini sampulnya ya. Jadi ini kemarin kita kerjasama dengan penerbit Gerakan Menulis Buku Indonesia. Ini sudah sudah siap terbit, jadi sebentar lagi sudah akan dicetak ini ya. Ini kumpulan cerpen karya mahasiswa penempuh mata kuliah menulis kreatif angkatan yang sebelumnya ya. Judulnya ini Seperti Lebah Kami Mengubah ya. Jadi ini sudah siap terbit, mungkin sebentar lagi sudah akan dicetak ya.
Jadi ada buku cetaknya, sekaligus juga ada versi PDF-nya ya. Itu terkait produknya ya. Terus kalau kita kaitkan dengan pembelajaran daring bagaimana? Jadi kalau semester yang kemarin itu kan kita masih bisa tetap muka di kelas ya. Cuma untuk sekarang karena memang kita masih di era kenormalan baru, mau nggak mau sepertinya nanti lebih banyak perkuliahan online ya. Nah, kalau di semester sebelumnya itu kan kuliah daringnya masih beragam ya. Ada dosen yang pakai Zoom, ada yang pakai Webex, Skype, Google Classroom dan sebagainya itu ya, macam-macam. Nah, untuk semester depan itu nanti kemarin saya sudah dapat info dari Pak Dekan bahwa untuk semester depan itu semua dosen wajib menggunakan e-learning ya, e-learning yang khusus platform IAIN Surakarta gitu. Jadi wajib menggunakan e-learning, tapi seperti apa saya kurang tahu karena nanti pelatihannya itu masih akhir Agustus ya. Jadi nanti di akhir Agustus itu nanti ada pelatihan untuk dosen-dosen bagaimana cara penerapan e-learning untuk semester depan gitu. Jadi saya belum bisa bicara banyak tentang e-learning ini. Yang pasti nanti ini kalau secara kuota mungkin lebih hemat ya dibandingkan kalau Anda mungkin harus tiap kuliah pakai Zoom atau mungkin pakai Google Meet gitu ya. Itu nanti kita lihat seperti apa nanti e-learningnya, bisa kita tunggu setelah akhir Agustus kalau nanti sudah dilaksanakan pelatihan untuk para dosen-dosen di IAIN Surakarta. Itu untuk e-learningnya. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan ya terkait gambaran awal perkuliahan menulis kreatif. Ini sesi berikutnya bisa ini ya, diskusi ya, kita diskusi. Monggo kalau ada yang mau bertanya atau mungkin ada hal-hal yang mungkin belum jelas bisa Anda tanyakan ya. Itu dari saya. Harapan saya nanti di makro ini Anda bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang itu bisa dibaca banyak orang, terus dan juga itu bisa menginspirasi. Kenapa? Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lainnya. Ketika itu ada menulis tulisan yang baik, bisa dibaca banyak orang, menginspirasi, Anda juga akan merasakan manfaat ataupun juga pahalanya. Maka dari itu tulislah tulisan-tulisan yang itu bisa mencerahkan, tulisan yang bisa menginspirasi gitu ya, agar Anda juga akan selalu dikenalnya. Begitu dari saya. Oh ya, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya. Saya tunggu nanti like dan subscribe Anda ya di video ini, di channel YouTube saya ini. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBI terbaik dan selalu di hati.